Provinsi Lampung selain dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditi kopi serta hasil kebun lainnya seperti pisang serta durian, juga dikenal sebagai wilayah penghasil belut. Keadaan alam dan persawahan di sebagian wilayahnya yang masih cukup asri serta belum banyak tersentuh industri menjadikan ketersediaan belut di alam pada daerah Lampung cukup berlimpah. Tak heran jikalau belut juga menjadi salah satu komoditi ekonomi di sini. Meskipun belum banyak usaha yang menanganinya secara industri, layaknya hasil kebun di mana sudah pada skala industri. Di wilayah Lampung, belut-belut hasil tangkapan di alam biasanya selain langsung dijual di pasar-pasar setempat, juga terkadang didistribusikan serta ditampung di tempat-tempat pembudidayaan untuk dibesarkan sebelum dipasarkan. Salah satu tempat penampungan serta budidaya belut di wilayah Lampung adalah milik Pak Nano ini. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor belut terbanyak di dunia. Kebutuhan akan konsumsi belut terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kelezatan akan daging belut serta kandungan proteinnya yang tinggi. Di tempat pembudidayaannya yang berlokasi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro ini, biasanya sekitar 3 bulan sekali belut-belut hasil tampungan serta pembibitan dipanen. Dalam sekali panen, terkadang satu bak tampung yang berukuran 1 x 1,5 meter persegi biasanya diperoleh sekitar 4 hingga 5 kg belut. Sementara untuk bak atau kolam atau tampungan berukuran 2 x 3 meter persegi diperoleh sekitar 5 hingga 8 kg belut pada tiap kolamnya. Total terdapat sekitar 101 bak-bak tampung atau kolam tampung yang terdiri dari berbagai ukuran. Dalam dunia kuliner, baik di Indonesia maupun mancanegara, belut memang sudah cukup lazim dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Berdasarkan penelitian, hewan yang dikenal hermaprodit ini memiliki kandungan energi serta kalori yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging sapi. Selain mengandung protein tinggi, belut juga kaya kandungan kalsium serta zat besi. Untuk dijadikan bahan olahan, belut yang sudah dicuci bersih kemudian dipisahkan antara kepala dengan dagingnya dari kotoran serta durinya. Namun sebelumnya, belut dihilangkan nyawanya dengan cara dibalur abu terlebih dahulu. Abu gosok juga akan mempermudah kita untuk memegang badan belut yang dikenal cukup licin ini pada saat proses pembelahan. Di tempat usaha miliknya yang sudah beroperasi sekitar 7 tahun ini, selain memasarkan belut segar atau masih hidup, Pak Nano juga memasarkan beberapa produk turunan dari belut. Namun kali ini, daging belut akan dikreasikan menjadi salah satu olahan makanan yang biasa dikenal berbahan dasar dari pisang, yaitu kue molen. Sebelum diolah menjadi bahan kue molen, badan belut yang sudah dipisahkan dengan bagian kepalanya harus difilet atau dipisahkan antara daging dan duri yang melekat pada tubuhnya terlebih dahulu, agar lebih nyaman ketika dikonsumsi sebagai olahan makanan. Untuk dijadikan salah satu bahan olahan yang akan kami buat, yaitu kue molen, daging belut yang sudah bersih dari kotoran serta duri pun digoreng terlebih dahulu setengah matang. Fungsinya untuk sedikit mematangkan daging belut sebelum diolah bersama adonan. Selain itu, agar daging belut mudah dibentuk ketika dibalut adonan. Kue molen merupakan olahan kue serupa pastry di mana biasanya berbahan baku pisang yang dilapisi lembaran-lembaran adonan. Namun kali ini, belut akan digunakan sebagai ganti pisang. Adonan kulit pembungkus molen terbuat dari campuran tepung terigu bersama dengan kuning telur ayam serta mentega. Sebagai perisanya, biasanya ditambahkan sedikit gula dan garam. Semua bahan ini terus diadon atau diuleni hingga membentuk adonan yang kalis. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan kemudian dipadatkan dengan cara digilas. Proses ini dilakukan supaya adonan yang terbuat dari tepung ini dapat diolah menjadi lembaran-lembaran untuk digunakan sebagai pembungkus isian.
Untuk dibuat isian, daging belut yang sudah digoreng pun kemudian dipotong menjadi beberapa bagian supaya mudah diolah serta agar kue molen yang dibuat ukurannya tidaklah terlalu besar. Selanjutnya, adonan pelapis atau kulit dari tepung terigu yang sudah dipotong menjadi lembaran-lembaran dengan ukuran sekitar 3 cm ini pun dibalutkan hingga seluruh permukaan daging belut tertutup. Bagi masyarakat Indonesia, molen juga seringkali dikenal dengan istilah bolen. Meski sebenarnya kedua olahan ini merupakan hidangan jajanan cepat saji yang berbeda. Pada bolen biasanya memiliki adonan kulit berupa pastry yang cenderung tebal serta dimatangkan dengan cara dipanggang atau di oven. Setiap harinya, rumah usaha budidaya belut milik Pak Nano ini selain menjadi salah satu tempat pengepul serta pembesaran belut, di sini juga memproduksi beberapa olahan seperti keripik belut serta kopi dari kepala belut. Bagian kepala belut yang seringkali dianggap limbah atau jarang dikonsumsi ini dimanfaatkan sebagai bahan minuman dengan diolah bersama kopi serta beberapa bahan rempah. Beragam olahan berbahan dasar belut di tempat usaha Pak Nano ini cukup syarat akan nilai gizi. Belut dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang kaya akan protein serta sumber kalori. Daging belut yang cenderung kenyal seolah menambah sensasi tersendiri sebagai variasi pada jajanan yang biasa dikenal dengan isian pisang ini.